Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ngobrol. Apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat, semangat, serta kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan ngobrolin tentang cerai. Kenapa tiba-tiba ngomongin cerai, Pak? Ya, berita-berita yang ada di televisi itu kadang-kadang membuat kita orang yang kita anggap penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang, penuh kemesraan, tiba-tiba mengajukan gugatan cerai. Nah, yang baru saja terjadi adalah ketika Setia Yetri Opani mengajukan gugatan cerai kepada suaminya Putra Siregar. Ini sangat mengejutkan kita. Mereka selalu tampak harmonis, tampak mesra, membuat kita semua jadi baper kalau kita mengikuti video-videonya atau tayangan-tayangan mereka di YouTube ataupun di media-media sosial yang lain. Sangat mengagetkan. Alasan Setia Yetri Opani ini, atau sering kita sebut Septi gitu ya, Mbak Septi ini, katanya dia sudah memendam rasa tidak nyaman kepada suaminya ternyata sudah lama menurut dia. Tapi mengherankan juga ya, karena ketika Putra Siregar ini kena masalah, tampak Septi ini sangat terpukul, sangat sedih, bahkan mengharap seluruh masyarakat atau siapapun untuk mendoakan yang terbaik agar segera terlewati masa hukuman dari Putra Siregar. Nah, kalau tiba-tiba ada gugatan cerai ini memang sangat mengagetkan. Disayangkan Pak ya. Kita menyayangkan. Jadi cerai ini memang sesuatu yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Nah, kenapa kita memilih yang dibenci oleh Allah? Tentu 1000 alasan bagi mereka yang telah melakukan atau yang menginginkan perceraian. Alasan tersebut banyak sekali. Mengapa mereka memilih cerai? Nah, pertama dilakukan oleh mereka-mereka yang populer, rumah tangga mereka yang cerai tapi sangat disayangkan. Kalau menurut saya Ola Ramlan itu juga sudah harmonis, sudah mempunyai keturunan, kemudian dia gugat cerai. Alasannya sudah berbeda prinsip. Kemudian Ririn Dwi Aryani yang cerai dengan Aldi juga sangat disayangkan karena anak-anak juga sudah mulai membutuhkan mereka berdua, kedua orang tuanya. Sebenarnya tujuan dari perkawinan itu adalah komitmen mereka berdua. Otomatis mereka menyempurnakan karena saling menyayangi, saling mencintai, sehingga harus segera dihalalkan supaya lebih bebas lagi di dalam mencurahkan kasih sayang. Yang pertama adalah menguatkan ibadah, kemudian menyempurnakan agama, karena menikah itu ibadah ya. Kemudian mendapatkan keturunan, tentu saja salah satu tujuan pernikahan. Kenapa sering terjadi perceraian?
apa yang menyebabkan seorang bercerai. Itu mungkin yang kalau saya ambil dari Imam Hawedato, itu yang pertama mungkin mereka itu terburu-buru menikah, jadi belum mendalami pasangan masing-masing, sudah merasa nyaman, kemudian memutuskan menikah. Di bimbingan pernikahan ada semacam konseling pernikahan, sehingga tahu hak dan kewajiban menjadi suami atau istri itu seperti apa. Menikah terlalu terburu-buru sehingga tidak mengetahui karakter masing-masing, sehingga mereka merasa ada yang merasa tertipu, begitu ya. Seperti membeli kucing dalam karung. Tapi sebenarnya kalau kita sadari bahwa keputusan itu diambil, tentulah itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sadari jodoh. Kalau jodoh itu sebenarnya kalau sudah sampai ke ikatan, tidak ada kata-kata terburu-buru. Saya menikah itu hanya butuh waktu nggak lebih dari 1 jam, dan banyak sekali memang setelah menikah itu hal-hal kecil menjadi seperti hal-hal yang besar yang menyebabkan kita seolah-olah kepingin meledak, tapi nggak ingin cerai. Dan alhamdulillah kita bisa melewatinya sampai jadi kata-kata terburu-buru itu kalau kita sadari bahwa jodoh itu Allah yang menentukan, harusnya itu menjadi salah satu. Kemudian tidak mempunyai pekerjaan tetap, ini memang menjadi salah satu sebab ketika suami yang harusnya memikul tanggung jawab kemudian dia tidak bekerja, apalagi malah ditambah malas-malasan, ini menyebabkan salah satu hilang kesabaran sehingga memutuskan untuk menggugat cerai. Kemudian masalah ekonomi ini juga menjadi salah satu sebab ada orang yang tidak tahan hidup dengan serba kekurangan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa saya harus menderita? Nah ini masalah ekonomi juga menjadi salah satu sebab mengapa seorang itu memutuskan untuk bercerai. Kemudian memandang rendah pasangan. Nah, memandang rendah pasangan ini memang tidak disadari. Jadi kalau kita ajak diskusi, ajak pertimbangan, tidak memberikan masukan-masukan, tetapi ketika pasangannya itu mengambil suatu langkah keputusan, maka ketika ada sesuatu disalah-salahkan, kamu tidak menguasai ini, tidak menguasai itu, kenapa mengambil keputusan seperti ini? Nah ini kemudian apalagi kalau kita memberikan pendapat, misalnya pasangan memberikan pendapat tidak ditanggapi, malah dipandang sini. Nah ini menyebabkan luka yang terus menerus, seolah-olah apapun yang pasangan omongkan atau yang pasangan sampaikan itu tidak ada prinsip yang berbeda. Ini juga menjadi salah satu sebab seorang bercerai. Mungkin agamanya berbeda pada sebelum menikah, kemudian terpaksa salah satu mengalah, tetapi setelah kurun di dalam perjalanan, ternyata pasangan yang mengalah tadi masih ingin kembali
beda prinsip. Yang satu itu suka hura-hura, yang satu lebih suka berdiam di rumah dengan keluarga. Ini perbedaan prinsip dalam kehidupan bisa menjadi salah satu sebab kenapa orang memutuskan untuk bercerai. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini yang tidak disadari, kadang KDRT itu wujudnya dalam kata-kata atau bentuk verbal atau langsung, kalau orang Jawa mengatakan morotangan, sedikit menempeleng, sedikit-sedikit yang berbicara itu tangannya. Kemarin ada peristiwa yang cukup menggemparkan juga. Lesti melaporkan suaminya karena kasus KDRT. Dan kemarin juga ternyata laporan itu tidak dibarengi dengan pengajuan gugatan cerai oleh Lesti. Ini kalau ini bisa bertahan sampai nanti, sampai mereka kakek-kakek ini suatu hal yang luar biasa, karena apa yang dilakukan Lesti ini merupakan suatu keputusan yang sangat besar untuk memberi pembelajaran kepada suaminya, tetapi dia juga ingin mempertahankan rumah tangganya. Kalau Lesti mungkin tidak mengambil keputusan melaporkan, mungkin KDRT itu akan dialami seumur hidupnya. Nggak mau kan? Nah, dengan di blow up seperti itu, harapannya si Rizky Bilar ini bisa mengambil hikmahnya, dan kalau hal itu bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik, ini memang Lesti hebat ya. Jadi tidak serta-merta dia melaporkan suaminya tapi juga melakukan gugatan cerai. Padahal kalau niat gugatan cerai bisa dong, dia juga orang yang mempunyai penghasilan dan tidak tergantung kepada laki-laki. Ini KDRT. Yang ketujuh ada perselingkuhan. Ini perselingkuhan adalah yang sering sekali terjadi. Bagaimanapun perselingkuhan ini memang hal yang tidak termaafkan kalau menurut saya. Jadi orang yang sudah mengkhianati pasangannya memang sulit untuk dimaafkan, dan kalau mengambil langkah putus atau bercerai ini saya pikir karena komitmen juga sudah terjadi. Kalau menurut saya itulah resiko dari orang yang melakukan jangan menyesal kalau masalahnya mengajukan. Tapi kalau hanya masalah-masalah ego, masalah merasa tidak dihargai, merasa ini, ayo bangunlah komunikasi, bangunlah yang terkait ini. Saya kalau begitu saya nggak suka, saya nggak kuat, saya bisa nggak tahan kalau begini terus menerus. Lebih baik terus terang masalahnya apa yang tidak nyaman itu apa, sehingga kalau memang bisa komitmen lagi dibangun, ayo dibangun. Tapi kalau memang pasangan juga ternyata kita memang tidak cocok, dimanapun ini komunikasi tinggal. Jangan lupa, karena kita itu yang bukan Allah, karena kita mengadu kepada Allah, kita mengadu bareng-bareng. Apakah kita masih jodoh terhadap pasangan kita? Ikhlas, kuncinya satu, ikhlas. Walaupun satu sudah merasa tersakiti, satu sudah merasa terzolimi, kalau ikhlas diniati ibadah, insya Allah semuanya akan selesai. Tidak seperti kayu yang dipaku sehingga ketika dicabut
menimbulkan bekas. Tidak, kalau kita sudah ikhlas, memaafkan, berserah diri, membangun komitmen demi demi segalanya, kan? Demi ibadah, demi anak-anak kita, demi keluarga kita, maka itu harus. Oke, sampai di sini dulu. Semoga putra serikat tidak jadi meningkat, karena iblis itu tugas utama, dia akan mengawal sampai suami istri itu bercerai. Jadi setan itu mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dari iblis ketika dia berhasil memisahkan suami istri itu bercerai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.